Assalamualaikum. Yang sebelumnya kita udah bahas bahwa autofagi, cleansing, perontokan-perontokan dan daur ulang sel-sel ataupun organel sel itu bisa digas dengan extended fasting dan atau olahraga tertentu. Buat yang belum ngerti soal autofagi, silahkan cari dulu lah ya, karena ini kelanjutan dari yang sebelumnya. Nah, tadi berbagai sumber sudah kita obrolin kemarin, bahwa autofagi dari fasting itu tidaklah sama persis dengan autofagi yang digas oleh olahraga. Ada 6 aspek yang berbeda, yaitu izin kita ulang lagi nih. Pertama ada perbedaan sisi pemicu utamanya, kemudian kedua ada dampak sistemiknya yang berbeda. Yang fasting itu autofaginya akan menyeluruh, lebih merata-rata, dan yang olahraga itu akan lebih cenderung terfokus. Kemudian ada perbedaan mekanisme molekulernya, berbeda juga intensitas dan durasinya, berbeda juga fokus dan manfaatnya. Kemudian ada perbedaan dalam hal keterlibatan hormonalnya. Kurang lebih kemarin kita udah kiaskan tuh, bahwa autofagi ini semacam tanggap darurat di suatu kampung gitu. Yang jalur extended fasting itu tanggap darurat terhadap ancaman bahaya kelaparan, sedangkan yang jalur olahraga itu seperti tanggap darurat terhadap ancaman bahaya banjir dan tanah longsor. Nah, coba aja dibayangin ya. Kalau isunya bahaya banjir dan longsor, orang nanam-nanam pepohonan gitu ya, mungkin ingin mencegah abrasi dan pengikisan lapisan tanah atau apa gitu. Terus mereka ngerapin saluran air, itu biasanya tujuannya agar kalau banjirnya datang, airnya bisa cepat bablas, cepat surut. Nah, sedangkan kalau isunya bahaya kelaparan, bisa aja sama-sama nanam-nanam sih. Tapi fokusnya biasanya nanam singkong atau sumber makanan apa gitu untuk ketahanan pangan. Saluran air biasanya juga bisa aja tuh dirapi-rapiin. Tapi tujuannya bukan mencegah penggundulan, melainkan mungkin agar tanam-tanaman pengairannya bisa lebih merata. Misalnya gitu tuh ya. Nah, balik lagi ke autofagi yang dipicu oleh extended fasting, itu tekanannya biasanya lebih pada peningkatan efisiensi operasional tubuh kita nih secara menyeluruh, mulai dari otak, sistem metabolisme, dan seterusnya. Sedangkan yang dipicu olahraga itu tekanannya lebih pada peningkatan kekuatan tubuh kita menghadapi gemblengan atau tantangan kerja keras dari olahraga itu. Kalau jangka panjang, ujung-ujungnya nanti ini bisa sama aja sih, tapi awal-awalnya giringannya itu tidak sama persis. Nah, tapi kemarin itu ada pertanyaan yang belum terjawab. Dengan adanya perbedaan itu, terus bagusan yang mana tuh? Apakah lebih bagus autofagi yang digas oleh extended fasting, ataukah yang merupakan buah dari intensitas olahraga atau kerja? Nah, masing-masing ini ada plus minusnya ya. Pendapat pakar itu beda-beda. Di kalangan guru-guru dan penggiat fasting, cenderungnya itu bilangnya autofagi yang via extended fasting itu lebih sejati. Udah gitu, puasa itu sebetulnya kan nggak ngapa-ngapain, cuma minum aja selesai. Jadi teknisnya itu gampang. Cuma yang pro sama olahraga dan malas fasting punya juga sejumlah argumen. Kalau puasa dan extended fasting untuk ngencengin autofagi itu kan perlu lama. Sedangkan olahraga HIIT itu paling ada 1 jam atau kurang dari itu aja bisa udah selesai. Dan seterusnya lah ya. Bisa dipikir sendiri antara puasa dengan olahraga itu plus minus masing-masingnya apa saja. Yang jelas, kalau dari sisi autofaginya itu yang melalui fasting cenderung akan lebih sistemik, lebih kemana-mana, meluas, menyeluruh. Tapi di titik-titik fokus tertentu, bisa jadi itu autofagi yang dipicu oleh olahraga lebih intens dan lebih dalam dampak positifnya. Nah, kalau ujungnya dari puasa panjang, cenderungnya itu autofaginya akan lebih mengarah pada peningkatan efisiensi, tadi udah kita sebutkan. Sedangkan autofagi yang muncul karena olahraga bisa cenderung lebih menggiring pada penguatan dan efektivitas kerja bagian-bagian yang kedampak, tadi udah kita sitir juga. Ya, tapi sebelum lanjut ke soal perbedaan ya, di sisi lain, walau tidak sama persis, pada ujung-ujungnya nih, kalau jangka panjang namanya autofagi, sini autofagi, situ autofagi, itu pun juga tidak beda-beda amat. Persamaannya juga banyak. Ibarat tanggap darurat di kampung tadi tuh. Kalau orang nanam-nanam itu bisa aja kan ya. Tujuannya dapetin dua-dua sekaligus. Di satu sisi memperkuat ketahanan pangan, di sisi lain mencegah penggundulan tanah subur sekalian. Perapian saluran juga sama, bisa menyasar beberapa tujuan sekaligus. Di satu sisi terdistribusinya air untuk tanaman-tanaman pangan supaya lebih merata. Di sisi lain saat terjadi banjir, aliran air juga jadi lebih cepat menyurut, enggak mampet, dan seterusnya. Terusnya lagi, autofagi itu terjadinya juga bisa macam-macam kan. Bisa makro autofagi, bisa mikro autofagi. Kalau yang makro nih ya, itu perontokan sel-sel. Bisa di otot, sendi, kulit, bisa di mana-mana.
Nah, dalam hal terjadinya makro itu di otot gitu misalnya, entah itu digas oleh fasting atau oleh pemicu lain, seperti olahraga, itu ya autofaginya sama aja. Mungkin ya, kalau autofaginya digas sama olahraga, itu nggak terlalu mendampak pada bulu-bulu, rambut kita, kulit pun mungkin juga nggak terlalu digas duluan. Nah, tapi realitanya, autofagi yang dari fasting pun itu kan berjenjang. Mulainya mungkin memprioritaskan organ-organ dalam dulu yang lebih vital. Terakhir-terakhirnya mungkin baru ke tepi-tepi macam bulu-bulu, rambut, dan kulit tadi. Jadi ya, kalau jangka panjang ini rada mirip juga. Dan seterusnya lah ya. Selain ada beda-bedanya, persamaan autofaginya yang digas sama fasting dan olahraga itu banyak juga. Intinya di situ. Nah, sekarang kita balik lagi ke perbedaan nih. Perbedaan itu adalah rahmat. Nah, itu kalau menurut guru-guru kita. Dan para pakar autofagi yang relatif netral, mungkin ke situ juga melihatnya. Makin ke sini, makin kayak gitu tuh pendapatnya. Sehingga banyak di antara mereka, pakar yang netral itu terus cenderungnya bilang, yang terbaik itu untuk ngegas autofaginya kita mainkanlah dua-duanya. Kadang kita gas autofaginya melalui fasting, kadang kita gas melalui olahraga. Kombinasi yang seperti ini mestinya akan lebih sinergistik dalam mengoptimalkan kesehatan dan daya tahan sel-sel tubuh kita dan jaringan tubuh kita. Nah, ini kalau yang kayak saya mesti banyak istighfar nih. Karena kebanyakan andalannya cuma yang fastingnya atau olahraganya rada pas-pasan. Walah, pas-pasan lo bangga. Sorry. Jadi ya, walau dibilang unsur-unsur terkait longevity, umur panjang, itu lebih termunculkan oleh extended fasting. Realitanya itu awal-awalnya aja. Para manula ya, yang benar umur panjang, itu ternyata akan lebih bugar sejahtera kalau mereka bisa mempertahankan kekuatan juga dari otot, tulang, sendi, dan serangkaiannya. Dan untuk itu perlu banget anti mager, mesti olahraga dan kerja fisik yang lumayan intens. Nah, jadinya kalau bisa dimainkan autofagi dari kedua-dua jalur, bisa jadi itulah yang terbaik dan lebih sinergistik walau alam bisa. Kalau ada yang punya pandangan lain nih para suhu, silakan aja ya untuk komen. Itu dulu kira-kiranya untuk sharing kali ini. Terima kasih.